Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian ini. Kebetulan ini bab-bab yang berhubungan dengan mahabbah dan wusul. Ya. Kadang-kadang para penempuh jalan ilahi ini mempertanyakan dirinya, saya ini sebenarnya sudah wusul apa belum ya? Gitu. Sudah nyambung dengan Allah apa belum wusul ini? Indikatornya seperti apa nyambung dengan Gusti Allah ini jiwaku ini? Bertahun-tahun saya beribadah, nyambung gak dengan Allah aku ini? Nah inilah. Tapi sebelum itu beliau menghantar dengan kalimatnya Ibnu Athaillah ini, la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk. Taatmu tidak memberi manfaat pada Allah dan maksiatmu juga tidak membuat bahaya pada Allah, tidak mencederai Allah. Nah ini penting sekali agar apa? Ini cinta kita, wujud cintanya Allah kepada kita yang menyebabkan kita mencintai Allah itu tidak ada sedikit pun pretensi atau kecenderungan atau sebab-sebab yang kita inginkan. Namanya cinta sejati itu tidak memiliki, apalagi minta ganti rugi, itu nggak ada. Bahkan ketika Allah mencintai kita, ya, Allah itu tidak tidak minta kemudian aku mencintaimu karena itu hormati aku biar aku lebih agung, lebih besar. Enggak ya, tidak ada seperti itu. Karena itu taat kita pun sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sesungguhnya bagi Allah tidak bermanfaat bagi Allah. Hal yang sama maksiat kita, ya, maksiat kita itu tidak membuat Allah menjadi, misalnya kesempurnaan Allah berkurang, juga enggak. Seluruh dunia ini maksiat kepada Allah, enggak satupun orang yang taat kepada Allah, Allah enggak berkurang. Wa innama amaraka bihadhi, Allah memerintahkan ini dengan semua awamir, perintah-perintah Allah di Quran, di hadis, ya. Untuk apa kemudian? Begitu juga wa nahaka an hadhi, Allah juga melarang ini dan itu, begitu banyak larangan juga. Ini untuk apa kemudian? Lima ya'udu alaik, itu semua demi kembali kepadamu, demi kepentinganmu sendiri. Jadi seorang ibu ketika menyuapi bayinya, menyusui bayinya, sang ibu tidak punya kepentingan kecuali, hai bayi ini demi engkau, supaya kamu sehat, supaya kamu gede, dan ini yang kamu butuhkan.
Jadi hakikatnya yang kita butuhkan di dunia ini, hidup ini mulai kita lahir sampai mati nanti, adalah perintah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang kita butuhkan. Lah, kenapa kita ada kebutuhan konsumtif, sandang, pangan, papan gitu, selama ini, lalu kita bekerja supaya kita bisa meraih kebutuhan yang hakiki, yaitu menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, lalu kita menjalankan kehambaan kita dengan benar. Itu yang kita butuhkan. Nah, jangan sampai kemudian di dalam kehidupan kita yang sudah modern ini, justru kebutuhan-kebutuhan yang selama ini menjadi konsumsi hati kita, iman kita, jiwa kita, kita abaikan, lebih memilih apa? Hal-hal yang mendukung atau wasail. Sandang, pangan, papan itu hanya perantara. Tapi orang lagi berburu perantara, lupa tujuan daripada perantara tadi. Orang berzikir itu perantara. Tujuannya apa? Atau siapa? Tujuannya al-mazkur, yang kita zikiri, yaitu Allah. Jangan sampai ketika kita zikir lupa tujuan zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu fi azzihi iqbalu man aqbala alaih. Begitu juga Allah tidak menjadi tambah mulia ketika seluruh dunia ini menghadap penuh kepada Allah. Enggak tambah mulia Tuhan. Ya. Wala yang kusu min qadarihi man idbaru man adbara'an. Begitu juga tidak berkurang ketika orang semua lari dari Tuhan. Orang dunia ini kafir semua misalnya, Allah tidak berkurang. Nah, dari sini karena ini semua adalah kebutuhan kita benar-benar kebutuhan kita. Menjalankan perintah, menjauhi larangan itu kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita, jangan sampai ketika kita meraih kebutuhan itu dengan terpaksa. Misalnya ya, ada tuh orang lapar, butuh makan, makannya terpaksa. Orang haus, butuh minum, minumnya terpaksa. Mungkin itu kita semua kali ya. Diperintah sholat, sholatnya kayaknya bukan sebagai kebutuhan, tapi sebagai kewajiban misalnya. Lalu berat menjalankannya, aras-arasan berat, macam-macam itu karena belum kita nilai itu semua sebagai kebutuhan. Padahal itu kebutuhan primer, betul kebutuhan primer. Kita diberikan oleh Allah seluruh fasilitas dunia ini ya supaya kita menghadap kepada Allah. Bukan menghadap kepada Allah dalam rangka mencari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, ini sekarang kan sudah terbalik semua begitu. Orang tahajud, orang zikir, orang sedekah supaya fasilitas duniawinya dapat, supaya sukses duniawi. Itu namanya sama dengan memposisikan Tuhan sangat materialistis. Sedangkan Tuhan itu nggak pernah tambah mulia, tambah agung ketika kita menghadap Dia. Nah ini ya, ini jangan sampai seperti aliran kapitalisme. Yang kapitalisme itu
tumbuhnya dari Calvinisme ceritanya, yang menganggap mencari kehidupan duniawi ini sebagai etos suci katanya. Oh, ini meniru Tuhan katanya. Jadi Tuhan itu maha kapitalis menurut orang kapitalis. Nah, ini yang membuat orang jadi putus asa terhadap rahmat Allah itu ya gara-gara ini. Nah, gara-gara orang beribadah cari dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Nah, inilah agar kita ini proses-proses taat, proses-proses menjauhi maksiat ini benar-benar bisa nyambung, wusul kepada Allah. Wusul. Jadi wusulnya wusulul abdi ila maulah, wusulnya hamba kepada Tuhannya. Mungkin ya di dalam imajinasi kita, khayalan kita, Tuhan, aku ini di sini, engkau kok begitu jauh di sana ya? Begitu. Pernah nggak kalian kira-kira membayangkan seperti itu? Lalu terbayang pula antara aku dan engkau kok ada jarak yang begitu jauh ya? Engkau ada di arah sana misalnya, gitu. Aku di sini di bumi ini. Ini gara-gara kita tidak memahami apa yang disebut wusul dan apa yang disebut qurbah, dekat. Ya. Allah itu, kedekatan Allah kepada kita itu tidak bisa diukur dengan jarak. Satu, tidak bisa diukur dengan waktu. Tidak bisa diukur dengan ruang, tempat. Tidak bisa diukur dengan penjuru. Tidak bisa diukur dengan gerak dan diam. Nah, nanti akan dijelaskan belakangan. Jadi wusul itu apa bisa ya? Oh, saya malam ini tak wusul kepada Tuhan. Misalnya. Nanti malam tahajud nih, wah waktunya saya wusul ini. Dengan usahaku, saya tak konsentrasi. Anda nggak bakal bisa wusul kalau caranya seperti itu. Karena apa? Wusuluka ila maulak. Wusulmu kepada Tuhanmu itu bi inayati, bi nuri azamati rabbih. Karena cahaya keagungan Allah yang melimpah pada kita. Bukan karena kita. Nah, maka beliau mengatakan wusuluka ilaihi ta'ala, wusuluka ilal ilmi bih. Wusulmu kepada Allah itu adalah wusulmu dengan cara mengenal Dia. Itu berarti wusul. Ma'rifah kepada Dia. Sebenarnya manusia ini sudah wusul belum ya? Para ulama sufi mengatakan manusia itu sebenarnya semuanya sudah wusul pada Allah. Cuman nggak ngerti kalau dia itu wusul, gitu ya. Ini pernah saya ceritakan, ada satu festival ada raja ikan di laut. Nah, ini cerita. Mungkin kita ngambil ibarah ya tentang wusul ini. Raja ikan ini mau lengser. Dia ngadakan sayembara. Hai para ikan di laut, di antara kalian yang bisa menemukan air, dia yang akan jadi raja. Seluruh ikan di laut mencari air. Bertahun-tahun mencari air. Akhirnya dipanggil semua oleh
si raja, kalian sudah menemukan air belum? Belum Tuan. Cari lagi, enggak ketemu. Kata si raja, air ini sumber kehidupan kita, kamu harus mencari air. Muter mencari air, enggak pernah ketemu. Ya sudah. Ini untuk menggambarkan kenapa mereka air ikan ini tidak bisa menemukan air, saking dekatnya air dengan ikan. Apalagi Allah Maha dekat. Bagaimana kamu bisa mencari Tuhan? Muter mana air itu? Allah itu lebih dekat dibanding ikan dengan air. Wa illa fajalla rabbuna ayatasila bihi syai'un aw yatasila huwa bi syai'in. Jika tidak pandangan kita dengan cara yang disebut usul mengenal Allah, ya, mengenal Allah itu ya bermusyahadah, bermukalamah, berarti musyahadah. Maka seorang sufi mengatakan apa itu, annas kulluhum yusyahiduna wala ya'rifun. Sebenarnya semua manusia itu musyahadah tapi enggak kenal. Enggak kenal kalau sedang musyahadah sebenarnya. Seperti air tadi. Semua ikan itu ada di dalam air, tapi dia enggak kenal air. Semua manusia menyaksikan Allah tapi dia enggak kenal Allah. Enggak faham Allah. Tengok. Nah, disinilah kalau ilal ilmi bih, mengenal Allah, mengenal asma-asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zat Allah. Lalu jadi begini ya, kita ini mengenal diri kita, ya, mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, siapa sih diriku? Maka berakhir, oh diriku ternyata al-adam, tak lebih dari ketiadaan. Maka di saat seseorang mengenal dirinya, ketiadaan dirinya, dia mengenal wujudnya Allah. Sifat wujud. Tapi kalau masih ada sisa di dalam diri kita, ini namanya sisa eksistensi diri kita. Aku ini adalah Tuhan. Oh, kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Makanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu bi'adamihi arafa rabbah biwujudi. Siapa yang mengenal dirinya dengan ketiadaannya, dia akan mengenal Tuhannya dengan wujud Tuhannya. Man arafa nafsahu bifanaihi arafa rabbahu bibaqaihi. Gitu cara memahaminya. Kan banyak orang, Pak, sebenarnya siapa yang mengenal dirinya akan kenal Tuhannya itu gimana? Ya seperti itu. Siapa yang mengenal kefanaanmu, kamu akan kenal kebakoan Allah. Siapa yang mengenal kefakiranmu, kamu akan mengenal sifat ghina, sifat maha kayanya Allah. Siapa yang mengenal ketakberdayaanmu, kamu akan mengenal kemahakuasaan Allah. Gitu. Ya. Nah, itu diterapkan di dalam jiwa kita. Oh. Itu berarti sedang wuslah kita, wusul. Jadi wa illa, maka jika tidak begitu cara memandangnya, fajalla rabbuna ayatasila bihi syai'un. Maha agung Allah, maha jauh dari nyambung dengan sesuatu.
Kalau Allah itu nyambung dua hal yang nyambung gini, tek gini nih ya. Berarti ini Tuhan, ini manusia gitu. Nyambung, yang disebut nyambung itu ketemu gini tek gitu. Itu berarti Tuhan terbatas. Dan mustahil yang disebut nyambung itu seperti itu. Atau sesuatu itu, wah aku tak nyambung dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, tek nih salaman dengan Gusti Allah gitu misalnya. Mustahil juga. Ya, jadi yang disebut nyambung itu mengenal, memahami, mengenal diri kita, mengenal dia, nyambung gitu. Tapi harus diwujudkan nyambungnya, ya, bukan oh ya secara teoritis saja, bukan. Oh iya, merasakan ketiadaan kita, lalu pada saat yang sama, automatically wujuduhu baqa'uhu kidamuhu. Kalau kita mengenal diri kita hadis, yang kita kenal kidamnya Allah. Apalagi kalau kita bicara wahdaniyahnya Allah, dia Maha Esa dan dia satu-satunya, maka segalanya tidak ada. Segalanya tidak ada. Wong dia satu-satunya. Nah, tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu makna usul. Karena itu disimpulkan makna wusul indahum tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Nah ini udah. Memanifestasikan pengetahuan kita atas dia satu-satunya yang wujud. Itu yang disebut wahdatul wujud itu. Jadi wahdatul wujud itu bukan bersatunya hamba dengan Tuhan, bukan, nggak mustahil lah. Hamba kok bersatu dengan Tuhan, mustahil. Jadi yang disebut wahdatul wujud itu dialah satu-satunya wujud. Yang lain apa? Hamba apa? Nggak ada semua. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita tingkatkan kualitas musyahadah kita, pengenalan kita. Kita ini kan ibarat cermin. Cermin paling tipis ya apa? Plastik. Kan itu. Kita tempelin di tembok itu sudah bisa lihat kita, tapi remeng-remeng wong plastik. Ada bagus dikit kaca. Gitu ya. Oh terang nih saya. Tapi kaca itu kalau kena batu ya, kena cobaan gitu ya, gampang pecah, gampang apa. Ya harus ditingkatkan kualitas. Oh ada Pak, kaca yang kuat namanya kristal. Jatuh kadang-kadang juga enggak apa-apa. Wah itu bagus. Kalau hatimu sudah mulai kristal, bagus. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Kristalnya adalah berlian, bukan lagi kaca. Berlian itu berwarna-warni. Ini diharapkan para arifun, mereka yang sudah pada tahap al-insanul kamil, menjadi insan kamil, hatinya, jiwanya seperti berlian. Berwarna-warni, memancarkan cahaya. Isinya apa cahaya itu? Asma Allah, sifat-sifat Allah. Jadi asmaul husna maupun asma-asma Allah yang enggak terhingga jumlahnya itu memancar semua di jiwanya. Ya. Kalau kita kan mungkin hanya Allah aja ya, gitu ya. Kalau mereka Allah itu pun memancar seluruh asma-asma Allah, biar berbagai warna-warni sekaligus.
Dia merasakan, aku tak berdaya menjadi cerminmu Tuhan. Ini semua darimu, memancar juga menuju kepadamu. Nah, ini namanya kristal betul. Tiap hari para arifun kalau sampai ada di satu dimensi aja yang tidak memancar, diistighfari oleh para arifun, para aulia. Astagfirullahaladzim, Tuhan, ada yang enggak mancar dari jiwaku, ada satu sudut tadi. Nah, itu para aulia itu yang dicari, bukan karomah, bukan. Bahkan ya itu yang disebut karomah. Kalau ataupun orang mencari, ya itu al-iqon, karomatul iman wal iqon, karomah iman dan yakin itu memancar. Nah itu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kurbuka, dilanjutkan kurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbih. Kedekatanmu kepada Tuhan itu adalah musyahadahmu, penyaksian jiwamu betapa Tuhan maha dekat kepadamu. Bukan aku sedang merangkak berjalan menuju dia seperti dibayangkan, wah sedang menanjak naik. Bukan, jangan, itu imajinasi khayal manusia saja itu. Dan kalau itu yang terjadi, itu namanya bukan kurbah namanya, bukan mendekat namanya. Mendekat itu kesadaran, ya Allah, Engkau maha dekat Tuhan, lebih dekat dibanding diriku sendiri. Diriku ini dengan diriku itu sudah sangat dekat. Engkau lebih dekat yang mutlak. Jadi dekat yang mutlak itu ngalor ngidul, ngetan ngulon, atas bawah, mana saja panggah Gusti Allah aja rasanya. Nah ini kurbuka itu namanya, musyahidan li kurbi. Wa illa famin aina anta wa wujudu kurbi. Kalau tidak begitu ya dari mana kamu datang dengan wujud kurbahnya Allah? Allah lebih dekat daripada kita. Kok kamu mau mendekat itu dari mana? Dari mana? Kan mustahil itu. Jadi cara memahami kurbah kita, taqarrub kita, Allahu Akbar, sekaligus menyadari, ya Tuhan, Engkau lebih dekat dibanding diriku sendiri, dibanding pikiranku, dibanding hatiku, dibanding rasaku, dibanding rohku, dibanding sirku, Engkau lebih dekat lagi. Jadi mau kemana ini hatiku, mau kemana pikiranku, ya gak bisa lepas darimu. Lah kok kita tengok-tengok, ya Allahu Akbar, tengok-tengok pikiran kita, ya. Mau kemana? Nggak bisa kita menghindar dari Allah. Kok sedang menengok dunia, sedang menengok problema, sedang menengok masalah. Tuhan ada di mana ini? Ya, harus disadari gitu loh ya. Itu setiap kita ibadah, setiap kita zikir, setiap kita baca Quran, harus gitu. Jangan biarkan ada celah tanpa Tuhan ada di balik itu semua. Maka ada seorang sufi, seorang kiai dulu, ya, ada seorang kiai. Kalau ngimami itu, beliau jarang mau ngimami. Kalau ngimami cepet banget kayak orang terawih itu. Diprotes oleh santrinya, Pak Kiai kok ngimami cepet banget.
Apa jawab beliau? Jawabnya sederhana. Aku takut dikejar oleh setan, digoda oleh setan. Ini kalimat yang dalam, ini kalimat yang dalam. Setiap gerak-gerikku kenapa cepat? Karena nggak kepengen ada sebuah celah setan masuk yang membuat aku beralih dari pandanganku terhadap Allah. Beda kalau kita cepet karena kesusu, ya terawih kesusu cepet-cepetan, nah itu beda. Bukan, para sufi bukan seperti itu. Ada yang cepat bukan karena direncanakan, itu kan memang kita rencanakan cepet, terawih cepet itu, kan gitu. Ini enggak. Gitu. Nah itu bisa dirasakan sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis qudsi yaqulullahu ta'ala yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-lail wan nahar. Ada anak manusia sedang memaki waktu. Memaki waktu itu misalnya begini, Anda misuin hari ini, misuh terhadap hari ini. Hari ini sial ini, gitu ya. Ini hari apa sih? Wah, sial banget. Nah, misui hari, ya. Jangan, kata Allah. Aku ada di balik waktu itu. Tapi aku bukan waktu, aku di balik waktu itu. Jadi di dalam tafsir An-Najmiyah, tafsir Najmuddin Kubro. Nah, itu ulama setelah Al-Ghazali, tapi sebelum Ibnu Arabi. Najmuddin Kubro itu abad 6 Hijriah. Ada tafsirnya tebal, itu 8 halaman kalau nggak salah. Ketika beliau menganalisa kenapa Allah itu kok mengajari wa'allama Adamal asma, kok asma nama yang diajarkan pertama kali kepada Nabi Adam, kepada manusia ini, kok bukan yang lain? Antara lain tujuannya supaya manusia tidak terjebak pada nama-nama ilutif, nama-nama ilusi. Tembok, cagak, langit, bumi, daun, itu nama-nama semua. Dan itu ada di dalam pengetahuan. Kalau Allah dulu tidak ngajari nama-nama kepada Adam, semuanya terjebak pada nama-nama itu dan akhirnya menjadikan benda-benda yang ada namanya tadi jadi berhala. Itulah awal ceritanya muncul berhala. Karena dia tidak mengenal sang nama yang sesungguhnya di balik wujud ini. Maka itu diajarkan kepada Adam. Sampean delok wit pohon indah sekali, tek dengan buahnya ngeranum, 5 menit aja udah kehilangan Allah. Gusti Allah nggak kepengin sampean begitu, tak ajari. Ada asma-asmaku loh di balik daun-daun itu, ada sifatku, ada af'alku. Maka ketika melihat daun itu jangan kamu ditutupi oleh daun itu, hubunganku denganmu wahai hambaku. Maka lihat apa saja kita berzikir akhirnya. Ya, di era Rasulullah SAW bukan lagi wa'allama Muhammadan asma'ah, tidak gitu yang muncul, tapi langsung Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung baca saja Muhammad, soalnya sudah sempurna. Kamu nabi yang sempurna, manusia yang sempurna, rasul yang sempurna, kamu langsung Iqra saja. Allah tidak perlu mengajari kamu, kamu sudah sempurna. Wes iso, nanti nabi itu sudah bisa Iqra, makanya langsung baca saja. Kamu sudah sempurna. Bismi nama-nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Kamu membaca apa saja, jangan lupa ada nama Tuhan di balik itu semua.
Rasulullah melihat, loh kok namamu semua Tuhan. Istighraq, gemetar beliau. Itu namanya istighraq, tenggelam dalam bahrul asma, lautan asma. Itu wusul pertama kali Rasulullah. Tenggelam dalam bahrul asma. Gitu ya. Kata Zammiluni, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Seperti orang demam, dinginnya bukan main, full asma. Tidak ada yang tidak, Allah yang tidak dilihat oleh Nabi. Rasulullah majdzub sebenarnya, jadzab ya. Begitu diselimuti, kenapa sembuh? Karena diselimuti bisyariah, dengan syariat. Syariat itu selimut, ya, dipakein. Sadar akalnya muncul lagi. Oh, ini dunia, ini tanah, ini bumi, ini panas, ini malam, ini siang. Sadar gitu. Asalnya Allah semua. Zammiluni bisyariah. Ya, dintas dari lautan hakikat. Ya ayyuhal mudaththir, orang yang berselimut, kum, bangkit dengan syariatmu. Bangkit kalau tidak dengan syariat nggak bisa. Bangkit kok dengan hakikat ya nggak bisa. Harus ada syariatnya, harus ada metodologinya. Orang bangkit harus ada metodologinya, harus ada tata caranya, harus ada aturannya, harus ini. Itu yang disebut syariah. Begitu luas makna syariah. Ya, bukan sekedar halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Syariah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mulai dari ikhtiar sampai meraih tujuan. Itu syariat. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu seseorang wusul, menyadari namanya qurbah, kedekatan, Allahu qarib. Ini namanya, sering ya kemarin-kemarin saya jelaskan bahwa futuh itu dibagi 3, fathun qarib, fathum mubin, fathum mutlak. Fathun qarib itu futuh yang pertama kali, awal kesadaran bahwa Allahu qarib, aqrabu ilaika min hablil warid. Wah, itu awal. Maka muncullah khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang memiliki khosyah adalah para ulama billah. Ulama itu kesadarannya adalah khosyah. Ya Allah, Allahu qarib. Begitu dibuka futuh kedua, fathum mubin, inna fatahna laka fatham mubina. Nyata betul, Allah menurunkan ampun yang luar biasa kepada kita. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Itu fathum mubin, futuh. Terakhir, idza jaa nasrullahi wal fathu. Udah, titik. Nasrullah, Allah full pertolongannya kepada kita, full. Futuh melalui futuhnya yang mutlak, nggak ada idhofahnya, wal fathu gitu saja sudah. Jadi, ini berlanjut. Al-haqa'iq taridu fit tajalli mujmalatan. Begitu kita mau melaksanakan, mulai menjalankan makna-makna wusul dari Allah ini, maka Allah melimpahkan
di hati kita yang namanya tajalli ini. Jadi tampilan asma, sifat, zat yang nurnya dipancarkan kepada kita, pantulannya namanya tajalli. Kepada apakah Anda di makom kaca, di makom plastik, di makom kristal, di makom berlian itu tadi, biarnya Allah itu tadi tajalli. Pertama kali Allah memancarkan tajalli itu mujmalatan global. Gitu. Global itu seperti Anda dilempar ke laut, bleng, nggak iso berenang, kedelep. Nggak bisa menjelaskan apa ini, nggak bisa, kedelep, nggak bisa berenang. Pertama kali pengalaman kedelep lagi. Orang tajalli itu begitu pertama kali, blek. Gitu. Wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Setelah sadar baru muncul penjelasan. Begitu akalnya sadar, astagfirullahaladzim, Allah, oh ini maknanya, ini maksudnya, begini. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, begitu melimpah kepada Nabi, mujmalatan, Nabi menjelaskan melalui hadis. Aqimus sholah, sholat. Nah, begitu sadar, oh sholat itu begini. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Di Quran nggak ada semua. Di Quran nggak ada semua itu. Semua teknis sholat itu di hadis. Nah, itu namanya wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Inna qara'nah fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Yos pokoknya Rasulullah ketika menjelaskan turun wahyu, udah tirukan saja, ikuti saja. Setelah itu akan saya jelaskan. Dijelaskan oleh Nabi dalam menjelaskannya dalam suasana. Jadi menjelaskan ini nilai pendidikan. Penjelasan itu adalah pendidikan. Cara menjelaskannya Nabi begini. Bagi orang yang pengetahuannya cuman istilahnya kelas SD itu ya begini, SMP itu begini, perguruan tinggi itu begitu. Yang sudah sarjana saya menjelaskannya begitu. Itu namanya bayanah. Ya, ini hebatnya Islam. Ya, hebatnya Islam, dan itu diungkap oleh pandangan tasawufnya Al-Hikam ini. Ya. Nah, inilah gambaran bahwa dunia hakikat itu dunia yang nggak bisa dijelaskan. Ketika Anda menjelaskan hakikat, itu namanya bayanah. Bukanlah rasionalisasi sudah, bukan wilayah hakikat. Itu ilmu tentang hakikat, ya, tapi bukan hakikatnya itu sendiri. Nanti kalau nggak begitu apa? Banyak orang mengklaim gitu, bahwa Cibuk ngambil air lautan, lalu dia katakan kepada publik, hai saudara-saudara, ini loh lautan, gitu. Padahal itu secibuk air laut. Orang-orang yang mendengarkan tadi secibuk air laut dibilang ini lautan, percaya juga, wih lautan itu katanya gitu. Padahal orang yang lautan yang sesungguhnya nggak bisa dijelaskan, wong dia tenggelam dalam laut. Nah, itu wilayah hakikat. Wilayah hakikat itu di mana posisinya? Semuanya di wilayah batin kita. Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan al-haqaiq fil batin, wasyariah
Fidzahir. Udah titik, gampang. Syariat itu wilayah zahir. Makanya syariat berhubungan dengan alam fisika, alam zahir. Ibadah syariat ada geraknya, ada waktunya, ada tempatnya, itu zahir semua. Hakikat adalah mencahayai syariat supaya ketika kita bergerak tadi ada ikhlasnya, ya, ada ridhonya, ada tawakalnya, ada cintanya. Itu cahaya dari batin kita, mencahayai gerak-gerik. Ketika membantu orang itu gerak-gerik zahir, bantu kok, kerja. Tapi kalau di sini tidak ada nur di balik kerja, maka syariatnya tidak didukung hakikat. Nah, seperti itu. Jadi karena itu harus arruju ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah supaya kita, hati kita, batin kita tetap di wilayah hakikat, zahir kita yang isinya indera kita, rasionalitas kita, syariat. Begitu ya Bapak, saudara sekalian, udah isya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.